Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Velia Momomuat. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan membahas tentang permasalahan pemrograman linear yang bertemakan COVID-19. Berikut adalah masalahnya. Dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah di Kota A menjadikan Rumah Sakit Kasih Karunia sebagai rumah sakit rujukan dalam menangani pandemi COVID-19. Rumah sakit ini memiliki kapasitas 600 kamar serta 3.000 tenaga medis. Pasien dikelompokkan menjadi pasien primer atau pasien terkonfirmasi positif dan pasien sekunder atau pasien ODP dan PDP. Berdasarkan arahan Kepala Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada, maka setiap kamar dapat menampung 2 pasien primer atau 3 pasien sekunder. Dan setiap pasien primer ditangani oleh 2 tenaga medis dan setiap pasien sekunder ditangani oleh 3 tenaga medis. Berapa banyak pasien yang dapat ditampung di rumah sakit ini? Berikut adalah penyelesaiannya. Rincian masalah: pasien primer disimbolkan dengan X, pasien sekunder disimbolkan dengan Y, kamar di rumah sakit berjumlah 600 kamar, tenaga medis berjumlah 3.000 orang, setiap kamar menampung 2 pasien primer atau 3 pasien sekunder, setiap pasien primer ditangani 2 tenaga medis, dan setiap pasien primer ditangani 2 tenaga medis, dan setiap pasien sekunder ditangani 3 tenaga medis. Berikut adalah model pemrograman linear. Dengan model matematika, yaitu fungsi kendala 1/2 X tambah 1/3 Y kurang dari sama dengan 600, 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 3.000, X dan Y lebih besar sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan, Z sama dengan X tambah Y. Kita akan membahas 2 metode, yaitu metode grafik dan metode simplex. Yang pertama adalah metode grafik. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menggambar grafik fungsi kendala. Namun sebelum itu kita tentukan titik potong dari fungsi kendala. Untuk fungsi kendala 1/2 X tambah 1/3 Y sama dengan 600, jika X-nya 0, maka Y-nya 1.800. Jika Y-nya 0, maka X sama dengan 1.200. Untuk fungsi kendala 2X tambah 3Y sama dengan 3.000, maka untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 1.000, dan Y sama dengan 0, X sama dengan 1.500. Nah, berikut ini adalah grafiknya dengan bidang ABC sebagai daerah penyelesaiannya. Daerah ABCD sebagai daerah penyelesaiannya. Dalam metode grafik ada 2 cara, yaitu cara yang pertama menggunakan titik sudut atau titik pojok. Dari daerah hasil di atas, maka titik-titik pojoknya adalah titik A 0,0, B 1.200,0, C belum diketahui, dan D 0,1000. Untuk mencari titik C, maka kita cari titik potong antara kedua fungsi kendala di atas. Untuk mencari titik potong tersebut, kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi dan didapatkan hasil titik C yaitu 960,360. Kemudian kita uji setiap titik pojok dengan fungsi tujuan yaitu Z sama dengan X tambah Y. Untuk titik A 0,0, Z sama dengan 0. Untuk titik B 1.200,0, Z sama dengan 1.200. Untuk titik C 960,360, Z sama dengan 1.320. Dan untuk titik D 0,1000, Z sama dengan 1000. Kita dapat melihat bahwa untuk nilai maksimumnya berada pada titik C 960,360. Cara yang kedua yaitu menggunakan
garis selidik. Nah, fungsi tujuan adalah Z sama dengan X tambah Y. Untuk menentukan garis selidik, kita buat persamaan fungsi tujuan menjadi X tambah Y sama dengan K. Dengan K adalah skalar. K sama dengan A kali B, atau sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Karena K terlalu kecil, maka kita pilih K sama dengan 1000, sehingga persamaannya menjadi X tambah Y sama dengan 1000. Setelah itu, kita gambar garis selidiknya. Nah, kita dapat melihat di gambar di sini dua garis itu merupakan garis selidik. Nah, garis selidik yang pertama itu X tambah Y sama dengan 1000. Garis tersebut digeser ke arah di mana fungsi tujuan menjadi maksimum, yaitu ke arah kanan atau atas menjauhi titik pangkal. Setelah digeser, maka didapatkan sebuah titik di daerah penyelesaian yang dilalui garis selidik tersebut. Titik itu adalah koordinat C, 960,360. Karena itu, titik C adalah titik yang membuat fungsi tujuan menjadi maksimum. Lalu kita substitusikan titik C 960,360 ke fungsi tujuan. Maka Z sama dengan F 960,360 sama dengan 960 ditambah dengan 360 sama dengan 1320. Metode yang kedua yaitu metode simplex. Nah, kita di sini akan memaksimumkan Z sama dengan X tambah Y dengan kendala 1/2 X tambah 1/3 Y kurang dari sama dengan 600, 2X tambah 3Y kurang dari 3000, X dan Y lebih besar sama dengan 0. Bentuk kanoniknya yaitu maksimum Z sama dengan X tambah Y tambah 0S1 tambah 0S2. 1/2 X tambah 1/3 Y tambah S1 sama dengan 600. 2X tambah 3Y tambah S2 sama dengan 3000. X, Y, S1, S2 lebih besar sama dengan 0. Nah, jika kita perhatikan untuk maksimal Z, kita dapat membawanya dalam bentuk Z kurang X kurang Y tambah 0S1 ditambah dengan 0S2 sama dengan 0. Nah, fungsi tadi kita bawa ke dalam tabel dan tabelnya seperti ini. Dapat kita lihat dalam baris Z untuk menentukan variabel yang akan masuk basis. Kita lihat di baris Z angka yang paling kecil. Nah, kita pilih di sini untuk variabel yang akan masuk basis yaitu variabel X. Dan untuk menentukan variabel yang akan keluar basis, kita tentukan rasio. Nah, kita dapat melihat di tabel yang kedua yaitu S1 memiliki nilai rasio yang paling minimum, sehingga variabel yang akan keluar basis adalah variabel S1. Selanjutnya kita melakukan iterasi pertama. Mengganti S1 dengan X. Baris baru X sama dengan baris S1 dikalikan 2. Sehingga kita dapatkan baris baru X atau baris baru S1 itu adalah 0, 1, 2/3, 2, 0, 1200. Kemudian baris baru Z sama dengan baris Z dikurangi dengan min 1 dikalikan dengan baris baru X. Sehingga kita mendapatkan 1, 0, min 1/2, 2, 0, 1200.
Berikutnya, baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurangi dengan 2 kali baris baru X. Sehingga kita dapatkan 0, 0, 5/3, min 4, 1, 600. Nah, kita akan masuk ke iterasi kedua, karena dalam baris Z masih terdapat nilai negatif, yaitu negatif 1/2 dalam kolom Y. Sehingga variabel Y akan menjadi variabel yang akan masuk basis. Dan kita bisa lihat bahwa di tabel yang kedua bahwa S2 memiliki nilai yang minimum, sehingga S2 akan menjadi variabel yang akan keluar basis. Pertama, kita mengganti S2 pada kolom basis dengan Y. Baris baru Y sama dengan baris S2 dikali dengan 3/5. Sehingga kita dapatkan yaitu di baris yang terakhir 0, 0, 1, min 12/5, 3/5, 360. Berikutnya, baris baru Z sama dengan baris Z dikurangi dengan min 1/3 dikali dengan baris baru Y. Ini menghasilkan 1, 0, 0, 6/5, 1/5, dan 1320. Berikutnya, baris baru X sama dengan baris X dikurangi dengan 2/3 dikali dengan baris baru Y, yang menghasilkan yaitu 0, 1, 0, 18/5, min 2/5, 960. Jadi, setelah kita melakukan 2 kali iterasi, hasil iterasinya yaitu seperti yang tertera dalam tabel. Sehingga kita mendapatkan bahwa X sama dengan 960, Y sama dengan 360, dengan variabel slack S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0. Kesimpulannya yaitu, jadi banyaknya pasien COVID-19 yang dapat ditampung di Rumah Sakit Kasih Karunia adalah 1.320 pasien dengan 950 pasien primer atau pasien terkonfirmasi positif dan 360 pasien sekunder atau ODP dan PDP. Terima kasih. Stay healthy. God bless you all.